Assalamualaikum anak-anak. Baiklah, hari ini kita kembali lagi belajar teknologi layanan jaringan. Nah, untuk pembahasan pada video pembelajaran kali ini yaitu tentang VoIP atau Voice over Internet Protocol. Sebelumnya, Ibu sudah mengupload bahan ajar tentang VoIP ini pada blogspot Ibu, dan Ibu sudah meminta Ananda sekalian untuk membaca dan memahami tentang teoritisnya terlebih dahulu. Nah, adakah yang masih ingat apa itu VoIP? Nah, Ananda, VoIP ini adalah teknologi untuk komunikasi jarak jauh dengan memanfaatkan jaringan, baik itu jaringan LAN maupun jaringan WAN. Untuk cara kerjanya sendiri, yaitu dengan mengubah sinyal suara analog ke digital dan dikirim dalam bentuk paket data secara real time. Jadi, VoIP ini bekerja dengan mengirimkan suara analog yang diubah menjadi suara digital dengan analog to digital converter. Kemudian nanti suara digital ini sebelum diterima oleh si penerima akan diubah lagi menjadi suara analog dengan adanya bantuan dari digital to analog converter. VoIP ini adalah teknologi suara yang memanfaatkan teknologi IP sebagai media transmisinya. Keuntungan utama dari pemanfaatan VoIP ini adalah karena biayanya yang sangat murah. Itu dikarenakan jaringan IP bersifat global, sehingga kita tidak memerlukan biaya maintenance. Dapat kita simpulkan bahwa fungsi utama dari VoIP ini yaitu sebagai media komunikasi jarak jauh dengan memanfaatkan jaringan sebagai media komunikasinya. Nah, pada video pembelajaran kali ini Ibu akan memberikan simulasi pemanfaatan atau penerapan VoIP ini dalam jaringan komunikasi. Kita akan membuat suatu topologi di mana ada beberapa telepon yang akan kita hubungkan melalui router. Dengan router tersebut mereka akan bisa berkomunikasi di dalam jaringan tersebut. Selamat menyaksikan video pembelajarannya. Silahkan disimak baik-baik. Semoga Ananda bisa memahami. Check it out. Baiklah Ananda, kita akan mencoba simulasikan penerapan jaringan VoIP pada Cisco Packet Tracer. Nah, adapun perangkat yang akan kita gunakan dalam simulasi kali ini, yang pertama yaitu satu buah router, satu buah switch, dan dua IP phone. Selanjutnya kita langsung masuk saja pada Cisco Packet Tracer. Pertama kita bentuk jaringannya, kita tambahkan satu buah router, kemudian tambahkan satu buah switch, lalu tambahkan 3 buah IP phone. Nah, sebelum itu kita hidupkan dulu perangkat iPhone ini dengan mengkoneksikan kabelnya seperti ini. Lakukan hal yang sama pada iPhone kedua dan ketiga. Jika kabel ini tidak dikoneksikan ke teleponnya, berarti telepon kita dalam kondisi mati atau tidak tersambung ke dalam jaringan. Nah, setelah itu kita hubungkan masing-masing perangkat dengan menggunakan kabel. Nah, indikator hijau ini menandakan bahwa IP phone kita sudah dalam kondisi menyala. Jika IP phone menyala, maka indikator yang hijau ini akan keluar merah. Selanjutnya hubungkan switch ke router. Nah, jadi Ananda, seperti inilah topologi sederhana yang akan kita cobakan untuk simulasi VoIP ini. Pertama sekali, kita akan melakukan konfigurasi pada switch. Nah, kita masuk, enable untuk masuk ke mode root, lalu masuk ke configure terminal. Nah, di
sini kita hanya perlu melakukan dua buah konfigurasi. Yang pertama yaitu kita konfigurasi inrange FA 0/1-24. Kita masuk ke konfigurasi interface-nya. Nah, ini sudah memasuki konfigurasi interface-nya. Kita jadikan interface-nya itu sebagai VLAN. Nah, kita ketikkan perintah switch spasi voice spasi VLAN 1. Kita namakan VLAN-nya sebagai VLAN 1. Jadi Ananda, fungsi dari konfigurasi ini yaitu untuk membuat semua laptop itu berada dalam satu jaringan VLAN. Lalu kita exit dan kita masuk ke konfigurasi perangkat selanjutnya, yaitu kita ambil konfigurasi router. Kita pilih menu, enable, masuk ke konfigurasinya. Nah, pertama sekali kita konfigurasikan IP DHCP pool. Untuk meneruskan suara, jadi IP DHCP pool voice, kita enter. Selanjutnya kita tentukan jaringan atau alamat yang akan kita gunakan pada router ini. Di sini Ibu contohkan kita menggunakan network 192.168.1.0 spasi. Setelah alamat networknya kita ketikkan, kita masukkan juga di sampingnya netmasknya. Kemudian kita enter. Nah, setelah itu kita buat IP untuk routernya. Kita kembalikan dalam DHCP config. Untuk routernya kita konfigurasi dengan router 192.168.1.1. Kemudian kita enter. Option 150 IP 192.168.1.1. Nah, ini menandakan bahwa kita mengatur alamat default untuk routernya itu adalah 1.1. Jadi nanti alamat yang akan diteruskan kepada router di bawahnya adalah alamat dalam network 1.0 selain 1.1. Sampai di sini paham ya Ananda? Baiklah, kita keluar dari konfigurasi DHCP config ini. Selanjutnya kita dalam config tertentunya kita kembali lagi memanggil IP DHCP exclude address 192.168.1.1. Kemudian kita enter, ketikkan interface fast ethernet 0/0. Nah, jadi ini artinya kita mengatur atau meletakkan IP 1.1 ini pada interface FA00-nya si router. Nah, agar kita bisa memanggilnya nanti, kita ketikkan kembali IP address 192.168.1.1. Jangan lupa masukkan netmasknya, netmask kelas C 255.255.255.0. Kemudian kita konfigurasikan dia sebagai SHR. Ya, setelah ini selesai, keluar dari interface konfigurasi ini. Nah, pada yang ini kita konfigurasi lagi untuk telepon pertama. Jadi 3 buah telepon yang ada di bawah switch itu kita konfigurasi dia melalui router. Jadi perintah yang akan kita gunakan adalah telephony service. Kita enter. Nah, berapa jumlah yang kita pakai, jumlah teleponnya kita ketikkan di sini max phone, berarti kita pakai 3 karena kita menggunakan 3 buah IP pin. Selanjutnya max strip DN 3.
enter. Kemudian kita untuk pemberian IP pada telepon itu kita ambil DHCP-nya dari IP source address 192.168.1.1. Nah, ini akan diteruskan maksud ibu ini akan diteruskan kepada perangkat IP phone-nya melalui port auto assign 426, auto assign 123. Kemudian kita konfigurasikan untuk telepon yang pertama. Nah, untuk yang ini kita berikan dia nomor teleponnya atau kode teleponnya iPhone strip DN52. Ini artinya kita akan memberikan kode pada telepon pertama. Di sini untuk input kodenya kita menggunakan perintah number. Di sini kita gunakan nomornya 111 misalnya, lalu kita enter. Begitu seterusnya untuk IP phone kedua dan ketiga. Kita buat iPhone strip DN 2, enter, number 222, kemudian iPhone strip DN 3, enter, kemudian kita kasih nomor 333. Nah, seperti itu konfigurasi kita berarti sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian keberhasilan dari konfigurasinya. Kita coba buka IP phone yang pertama dalam mode GUI. Nah, ketika ini sudah berwarna merah, berarti IP phone kita sudah hidup atau sudah terkoneksi. Ini IP phone yang kedua. Nah, kita cobakan. Di sini kita akan melakukan panggilan 111 Di sini IP phone 111, sedangkan ini IP phone yang 222. Kita cobakan melakukan pemanggilan dari 222 ke 111. Nah, kita klik ini. Coba Anda perhatikan apa perbedaan yang akan terjadi. Nah, di sini tertulis ada panggilan dari 222. Dan di sini ada panggilan untuk 111. Dan pada komputer dan pada telepon pertama ini ada tulisan ring out. Ring out ini artinya teleponnya masuk ke sebelah sebelum diangkat. Kita coba lihat perbedaannya ketika kita sudah menjawab telepon dari 111 di sini. Nah, di sini tulisan ring out langsung berubah menjadi connected, yang artinya kedua perangkat ini sudah bisa melakukan komunikasi. Selanjutnya kita cobakan sebaliknya dari 22 ke 11. Kita telepon. Kita telepon 222. Nah, masuk teleponnya ke sini. Ada indikator lampunya berkedip, ini berarti ada telepon masuk. Kita angkat dan keduanya saling terkoneksi. Nah, selanjutnya kita cobakan koneksi dari telepon ini ke telepon ketiga. Kita telepon 333. Nah, ketiganya juga sudah berfungsi dengan baik. Kita angkat dan mereka berdua saling terkoneksi. Nah, demikianlah penerapan sederhana dari jaringan VoIP Ananda
Nanti selanjutnya kita akan pelajari penerapan dalam bentuk lain sehingga kita bisa benar-benar memahami apa itu jaringan VoIP. Baiklah Ananda, sekian untuk video pembelajaran tentang VoIP ini. Untuk modul pembelajarannya silahkan Ananda download di Blogspot Ibu, sehingga Ananda bisa kembali mengingat-ingat apa itu VoIP ketika Ananda nanti terlupa. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya, dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan dimanapun Ananda berada. Terus jangan lupa juga kerjakan tugas di sebelah.